Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diolusia Delvina Ruswita Langa dengan NPM 24201003. Saya dari kelas keperawatan 2024A. Di sini saya akan menjelaskan materi edukasi tentang pemberantasan sarang nyamuk. Apa itu pemberantasan sarang nyamuk? Pemberantasan sarang nyamuk adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memutus siklus hidup nyamuk, terutama Aedes aegypti atau nyamuk penyebab DBD, dengan cara menghilangkan atau mengelola tempat-tempat perkembangbiakannya. Pemberantasan sarang nyamuk merupakan cara yang paling efektif, murah, dan berkelanjutan untuk mencegah DBD karena langsung menargetkan sumber masalah seperti telur dan jentiknya. Gerakan 3M+ adalah langkah-langkah utama yang harus dilakukan secara rutin minimal 1 kali seminggu, terutama di musim hujan dan pancaroba dalam pemberantasan sarang nyamuk. Yang pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, ember, dan penampungan air lainnya. Dinding tempat penampungan air perlu disikat untuk menghilangkan telur nyamuk yang menempel. Tujuannya untuk menghilangkan telur dan jentik nyamuk yang hidup di air bersih. Yang kedua, menutup rapat-rapat semua penampungan air seperti drum, toren air, atau gentong air. Tujuannya untuk mencegah nyamuk dewasa masuk dan bertelur di dalam tempat penampungan air. Yang ketiga, memanfaatkan kembali atau daur ulang. Memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang berpotensi menampung air hujan, seperti kaleng, botol, dan ban bekas, atau menguburnya dengan benar. Tujuannya yaitu menghilangkan tempat-tempat potensial nyamuk bertelur di luar rumah. Ada langkah pencegahan tambahan, yaitu yang pertama, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air yang sulit atau tidak mungkin dikuras secara rutin, misalnya vas bunga, penampung air kulkas, atau tempat minum burung. Yang kedua, menggunakan kelambu saat tidur atau memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah. Yang ketiga, memelihara ikan pemakan jentik, misalnya ikan kepala timah atau ikan cupang di dalam kolam atau bak air yang tidak digunakan untuk keperluan mandi. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai, atau zodia di sekitar rumah. Yang kelima, mengatur pencahayaan dan ventilasi agar rumah tidak gelap dan lembab, karena nyamuk menyukai tempat yang gelap dan lembab. Yang keenam, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah, karena pakaian tergantung dapat menjadi tempat istirahat nyamuk. Yang ketujuh, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak atau tersumbat agar tidak ada genangan air. Sasaran utama pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk harus fokus pada tempat-tempat yang sering menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah seperti bak mandi atau WC, tempayan atau gentong air. Di area luar rumah seperti ban bekas, kaleng, atau botol bekas. Pentingnya peran masyarakat. Keberhasilan pemberantasan sarang nyamuk sangat bergantung pada peran aktif setiap individu dan keluarga. Yang pertama, gerakan satu rumah, satu jumantik. Setiap anggota keluarga didorong menjadi juru pemantauan jentik di rumahnya sendiri untuk memastikan tidak ada jentik nyamuk. Yang kedua, kerja bakti rutin. Melaksanakan gotong royong pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan RT RW minimal seminggu sekali. Mengapa pemberantasan sarang nyamuk lebih daripada fogging? Fogging atau pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak membasmi telur dan jentiknya, sehingga nyamuk baru akan muncul lagi dalam beberapa hari. Kesimpulan, pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+ adalah kunci utama dan paling efektif dalam pengendalian DBD. Pemberantasan sarang nyamuk berfungsi pada pencegahan di hulu dengan menghilangkan sumber nyamuk, sehingga jauh lebih penting daripada hanya melakukan fogging atau pengasapan yang hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak menghilangkan sarang. Dengan melaksanakan 3M+ secara rutin dan disiplin, setiap individu dan keluarga telah berkontribusi langsung dalam memutus rantai penularan DBD dan melindungi komunitas dari ancaman penyakit yang dapat mengancam jiwa,
kesadaran dan kedisiplinan kolektif adalah benteng pertahanan terbaik melawan DBD. Fogging hanya dilakukan jika sudah ada kasus DBD, sedangkan pemberantasan sarang nyamuk adalah upaya pencegahan terbaik yang harus dilakukan setiap hari.